Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur Pakuan sedang berada di kawasan Tangkuban Perahu, di kios-kios bangunan liar yang sudah diratakan sama alat berat dan sekarang lagi pembongkaran secara mandiri oleh pemiliknya. Sekarang di hari Senin 11 Agustus 2025, dulur Pakuan sedang berada di lokasi wilayah Subang, Jawa Barat. Alhamdulillah berkat Kang Deddy Mulyadi penghijauan kembali lahan-lahan di pinggir-pinggir jalan. Pembongkaran kios-kios bangunan liar cukup terlihat indah. Penghijauan kembali, penataan ruang kembali. Dampak dan fungsi ke depan pengembalian fungsi ruang publik. Bangunan liar seringkali berdiri di atas lahan yang seharusnya memiliki fungsi lain, seperti area hijau, saluran air, atau trotoar. Pembongkaran memungkinkan pengembalian fungsi awal lahan tersebut, menciptakan ruang terbuka hijau, memperlancar aliran air drainase, atau menyediakan fasilitas umum. Kedua, fungsi ke depan pencegahan bencana. Banyak bangunan liar didirikan di daerah rawan banjir atau longsor. Pembongkaran bangunan liar di lokasi-lokasi ini dapat mengurangi resiko banjir dan tanah longsor serta menjaga stabilitas lingkungan tersebut. Jalur ini pemeliharaan jalan provinsi. Sekarang bangunan liarnya dan ornamen lampu. Mari kita dukung program-program Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, agar Jawa Barat istimewa. Dampak dan fungsi ke depan yang ketiga, peningkatan estetika kota. Bangunan liar yang tidak terencana sering kali merupakan dan merusak pemandangan kota dan mengurangi keindahan. Pembongkaran bangunan liar dapat membantu menciptakan lingkungan kota yang lebih rapih, bersih, dan menarik. Dan keamanan. Beberapa bangunan liar mungkin berdiri di lokasi yang tidak aman, seperti dekat jalan raya atau di atas drainase. Pembongkaran bangunan liar dapat meningkatkan keamanan bagi warga sekitar. Dampak dan fungsi ke depan yang kelima yaitu penegakan hukum. Pembongkaran bangunan liar juga berfungsi sebagai penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan perundang-undangan terkait tata ruang dan bangunan. Tantangan dan pertimbangan. Meskipun memiliki banyak dampak positif, pembongkaran bangunan liar juga bisa menimbulkan tantangan seperti konflik sosial. Pembongkaran bangunan liar dapat memicu konflik dengan warga yang kehilangan tempat berjualan atau mata pencaharian. Biaya proses pembongkaran dan relokasi warga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Perencanaan matang. Pembongkaran harus direncanakan dengan matang, termasuk penyediaan tempat sarana usaha direlokasikan secara merata sementara atau solusi lain bagi warga yang terdampak. Pembongkaran bangunan liar memiliki peran penting dalam penataan kota.
dan pencegahan bencana. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi masyarakat yang mungkin timbul. Perencanaan yang matang dan solusi komprehensif bagi warga terdampak sangat diperlukan oleh pemerintah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat. Proses pembongkaran dilakukan secara teratur. Dari awal ada surat peringatan SP1. Pemilik bangunan liar biasanya akan diberikan surat peringatan untuk mengosongkan lahan. Kedua, pendataan dan verifikasi. Pihak berwenang akan mendata dan memverifikasi status kepemilikan tanah. Ketiga, sosialisasi dilakukan kepada masyarakat mengenai rencana pembongkaran. Keempat, pembongkaran jika pemilik bangunan tidak mengindahkan peringatan, maka dilakukan pembongkaran dengan melibatkan petugas Satpol PP dan aparat terkait. Kelima, penyitaan barang-barang yang ada di dalam bangunan liar bisa disita sebagai barang bukti atau untuk diamankan jika pemilik bertahan dan tidak nurut terhadap aturan pemerintah. Terima kasih yang sudah dukung dan menonton channel Dulur Pakuan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimudahkan milik rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.